Selamat datang di channel Cerita Horor, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan wawasan menarik. Anda akan menemukan berbagai konten yang pastinya menambah pengetahuan dan menghibur. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Awal perjalanan yang biasa. Hari itu, Andi baru saja selesai dengan pekerjaannya di Jakarta. Setelah seminggu penuh tekanan, dia akhirnya bisa pulang ke Bandung untuk bertemu keluarganya. Andi memutuskan untuk pulang malam itu juga, meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Karena kelelahan, ia memutuskan untuk naik bus saja daripada menyetir sendiri. Setibanya di terminal, Andi melihat ada satu bus yang masih beroperasi menuju Bandung. Bus itu terlihat biasa saja dari luar, namun ada sesuatu yang membuatnya sedikit ragu. Warna cat bus yang kusam dan jendela yang sedikit berdebu memberikan kesan kalau bus itu jarang dipakai. Namun, mengingat waktu yang sudah larut, Andi tidak punya banyak pilihan. Sesampainya di dalam bus, Andi memilih kursi di dekat jendela di baris tengah. Penumpang lain terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa sedang tidur, sementara yang lain bermain dengan ponsel mereka. Tidak ada yang aneh, pikir Andi. Hanya suasana malam yang sepi dan dingin, cocok untuk tidur selama perjalanan. Namun, tak lama setelah bus mulai berjalan, Andi merasakan ada yang aneh. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya. Awalnya dia berpikir mungkin karena kelelahan, tetapi semakin lama, rasa itu semakin kuat. Dia mencoba untuk mengabaikannya dan memejamkan mata, berharap bisa tidur. Di luar, jalanan terlihat lengang, dan lampu-lampu jalan yang suram hanya memperkuat kesan muram perjalanan malam itu. Andi mengalihkan pandangannya ke jendela, melihat pemandangan yang berlalu dengan cepat. Tapi sesuatu membuatnya terpaku. Di kaca jendela, Andi melihat bayangan samar yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan itu sepertinya tidak bergerak seiring dengan bus, melainkan seolah mengawasi dari luar. Andi tertegun, mencoba memfokuskan pandangannya, tapi bayangan itu hilang begitu saja. Andi menggelengkan kepala, merasa mungkin dia hanya berhalusinasi karena lelah. Namun, detak jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Perasaan was-was mulai merayapi dirinya, tetapi dia tetap berusaha untuk bersikap tenang. Mungkin hanya efek lampu jalan, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Suasana dalam bus tetap hening, hanya suara mesin yang terdengar stabil. Penumpang lain tampak tidak terganggu, bahkan beberapa sudah terlelap. Andi menghela napas panjang dan mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi perasaan aneh itu tidak juga hilang. Tiba-tiba, Andi merasakan angin dingin menyapu lehernya. Angin itu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat di dekatnya. Andi menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa, hanya deretan kursi yang hampir kosong. Dia kembali menatap ke depan, mencoba melupakan kejadian itu. Namun, saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di kursi paling belakang, ada seorang penumpang yang tampaknya tidak ada sebelumnya. Sosok itu duduk diam, kepalanya tertunduk dengan rambut terurai menutupi wajah. Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak ingat melihat orang itu masuk ke dalam bus. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Siapa dia? Kenapa dia duduk sendiri di belakang? Dan yang paling penting, kapan dia naik? Andi mencoba tetap tenang dan memalingkan pandangannya. Dia tidak ingin terkesan paranoid, namun rasa takut mulai menguasai dirinya. Dalam hati, Andi berharap perjalanan ini cepat selesai. Tetapi firasat buruk yang dia rasakan sepertinya tidak akan membiarkan malam ini berlalu dengan tenang. Waktu terus berjalan, dan bus melaju tanpa hambatan di jalan tol yang lengang. Namun, Andi mulai merasakan bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir baik. Seolah ada sesuatu yang mengintai, menunggu di kegelapan malam, siap untuk menampakkan diri kapan saja. Perlahan tapi pasti, Andi mulai sadar bahwa bus yang ia naiki mungkin bukan bus biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan perjalanan ini, dan ia merasa terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan dari yang bisa ia bayangkan. Perjalanan yang awalnya tampak biasa saja kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Andi mencoba mengalihkan pikirannya dari sosok penumpang di kursi belakang. Dia menatap keluar jendela, tetapi pemandangan jalan tol yang gelap dan lengang tidak mampu menenangkan perasaannya. Bayangan sosok misterius itu terus membayang di benaknya, semakin membuatnya gelisah. Andi menggenggam ponselnya, berniat membuka aplikasi peta untuk melihat seberapa jauh lagi perjalanan ini, tapi sinyalnya menghilang. Layar ponselnya hanya menampilkan pesan, "No service." Andi mulai merasa semakin tidak nyaman. Dia melirik penumpang lain,
berharap menemukan seseorang yang bisa diajak bicara untuk mengalihkan perhatian. Namun semua penumpang tampak terlelap. Tidak ada yang bergerak, seolah mereka semua terjebak dalam tidur yang sangat dalam. Andi merasa semakin sendirian dalam bus ini. Tiba-tiba, bus melambat. Andi merasa lega, mengira mungkin bus akan berhenti di rest area. Tetapi ketika dia melihat ke depan, tidak ada tanda-tanda bahwa bus akan berhenti. Tidak ada rest area di depan, hanya jalan tol yang gelap tanpa ujung. Pengemudi bus, seorang pria parubaya dengan wajah yang tidak terlalu jelas terlihat dari kursi Andi, tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Andi terpaku. Saat bus melambat dan hampir berhenti, dia mendengar suara berbisik. Suara itu samar, seperti berasal dari arah kursi belakang. Andi berusaha mendengarkan lebih seksama, namun sulit baginya untuk menangkap kata-kata yang diucapkan. Suara itu terdengar seperti bisikan yang tidak jelas, namun ada nada kesedihan di dalamnya. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut, Andi memberanikan diri menoleh ke kursi belakang. Sosok misterius itu masih di sana, tetapi kali ini kepalanya tidak lagi tertunduk. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tersembunyi di balik rambut hitam panjang. Andi tersentak, nafasnya tertahan di tenggorokan. Wajah itu pucat pasi, dengan mata yang kosong, seolah tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Seketika itu juga, Andi merasa ada sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari mata kosong itu. Seakan ada daya tarik yang membuatnya terpaku. Wajah sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi datar. Andi merasakan ketakutan yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang sangat salah dengan sosok itu. Bus tiba-tiba mulai berjalan kembali, dengan kecepatan yang konstan. Andi segera memalingkan wajahnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani menoleh lagi ke arah kursi belakang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, dan dia mulai merasa semakin terperangkap dalam bus ini. Andi mencoba menenangkan diri dengan berpikir rasional. Mungkin sosok itu hanya penumpang biasa yang sedang tidak enak badan, pikirnya. Namun, bagian dalam dirinya menolak penjelasan itu. Ada sesuatu yang sangat janggal, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Dan bisikan tadi, seolah ada yang mencoba menyampaikan sesuatu, tapi terjebak di antara dua dunia. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Andi terus mengawasi jalanan yang gelap di luar jendela, berharap pemandangan Bandung segera muncul. Tapi setiap kilometer yang dilewati hanya memperlihatkan kegelapan dan jalanan sepi yang seolah tak berujung. Andi merasa bus ini sedang menuju ke tempat yang bukan Bandung, bukan tempat yang ia kenal. Tiba-tiba, lampu dalam bus berkedip-kedip beberapa kali sebelum padam sepenuhnya. Hanya kegelapan yang menyelimuti mereka. Andi merasa seluruh tubuhnya menegang. Seluruh penumpang lain tampak tidak terpengaruh, tetap diam dan tak bergerak. Suasana dalam bus menjadi mencekam, dan Andi merasa seperti sedang terjebak di dalam mimpi buruk. Di tengah kegelapan itu, Andi merasakan kehadiran sesuatu yang lain. Suara bisikan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dan dekat, seolah-olah berasal dari kursi di sampingnya. Jantung Andi berdebar kencang. Dia ingin menoleh tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada yang menahannya. Dalam kegelapan dan ketakutan yang semakin memuncak, Andi sadar bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir dengan damai. Ada sesuatu yang menunggu mereka di ujung jalan, dan apapun itu, Andi tahu dia tidak akan menyukai apa yang akan ditemuinya. Bus ini bukan sekadar kendaraan menuju Bandung. Ini adalah perjalanan menuju kegelapan yang tak terduga. Andi merasakan udara semakin dingin, seperti ada sesuatu yang menyedot kehangatan dari dalam bus. Lampu yang tadinya padam, kini kembali menyala dengan redup, tetapi suasana di dalam bus tetap mencekam. Suara bisikan yang sebelumnya terdengar samar, kini mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang justru lebih menakutkan. Perjalanan terus berlanjut tanpa henti. Andi merasa waktu seperti berjalan sangat lambat, seolah-olah setiap menit terasa seperti jam. Dia mencoba melirik jam di pergelangan tangannya, namun jarum jamnya berhenti di posisi yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Andi. Perasaan tidak nyaman semakin menguasainya, tetapi dia mencoba tetap tenang. Andi memutuskan untuk mencari keberanian dengan mengalihkan pikirannya pada hal-hal yang lebih rasional. Mungkin bus ini memang sudah tua, dan ada masalah dengan listriknya, atau mungkin perasaannya saja yang terlalu berlebihan. Namun, setiap kali dia mencoba memberikan penjelasan yang masuk akal, sesuatu yang aneh selalu terjadi, menghancurkan semua penjelasan yang masuk akal.
Tiba-tiba, Andi melihat sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Bus yang seharusnya menuju ke arah Bandung, kini mulai melewati jalan yang tidak dikenalnya. Pemandangan di luar jendela berubah menjadi hutan lebat yang gelap dan menyeramkan. Andi yakin seharusnya mereka masih di jalan tol, tetapi pemandangan ini seolah mengisyaratkan mereka berada di tempat yang berbeda, tempat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Andi mencoba bangkit dari tempat duduknya, ingin memastikan dengan bertanya pada sopir bus. Namun, langkahnya terhenti ketika dia melihat semua penumpang di dalam bus tampak berbeda. Mereka yang tadinya tampak normal, kini wajah mereka terlihat pucat dan kosong, sama seperti sosok di kursi belakang yang sempat mengganggu pikirannya. Semua penumpang kini menundukkan kepala, dengan wajah menghadap ke bawah, dan tangan mereka terlipat di pangkuan. Andi merasa tubuhnya merinding melihat pemandangan itu. Mereka semua terlihat seperti patung yang tidak bernyawa. Dengan napas yang semakin berat, Andi melangkah pelan menuju kursi sopir. Langkah-langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahan setiap gerakannya. Begitu mendekat, Andi menyadari sesuatu yang mengerikan. Kaca spion dalam bus memantulkan pemandangan yang tak masuk akal. Di kaca spion, dia melihat sosok dirinya sendiri, namun di belakangnya ada bayangan gelap yang melayang, seolah mengikutinya. Jantung Andi berdegup kencang, namun dia tetap memaksakan diri untuk melihat ke arah sopir. Ketika dia sampai di depan kursi sopir, Andi merasa terkejut. Sopir bus itu tidak menoleh. Wajahnya tetap fokus ke jalan. Tapi yang lebih mengejutkan, tangan sopir itu memegang setir dengan erat. Tetapi ada sesuatu yang aneh dengan gerakan tubuhnya. Terlihat kaku dan tidak alami, seperti bukan manusia. Sebelum Andi bisa mengucapkan sepatah kata pun, sopir bus itu tiba-tiba menoleh, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Mata sopir itu berlubang, tanpa bola mata, hanya menyisakan rongga kosong yang gelap. Wajahnya pucat dengan kulit yang tampak seperti kertas yang robek di beberapa bagian. Andi mundur beberapa langkah dengan wajah penuh ketakutan. Namun sosok sopir itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah apa yang dilihatnya adalah hal yang biasa. Dalam keadaan panik, Andi berlari kembali ke tempat duduknya. Dia berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tetapi setiap detik yang berlalu terasa semakin nyata dan menakutkan. Dia kembali duduk dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan bahwa dia tidak sendirian semakin kuat. Andi melihat keluar jendela lagi, tetapi kali ini yang dia lihat membuat darahnya membeku. Di antara pepohonan yang gelap, ada sosok-sosok lain yang bergerak cepat, seperti bayangan hitam yang melintas di pinggir jalan. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi mata mereka bersinar dalam kegelapan, menatap bus yang melaju kencang. Andi tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa terus duduk diam dan menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Dengan tangan yang gemetar, dia mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya, tapi sinyal tetap tidak ada. Ponselnya bahkan tidak bisa digunakan untuk apapun, seolah terputus dari dunia luar. Perasaan putus asa mulai menghantui Andi. Dia mulai merasa terjebak dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Bus ini seperti membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui, dan semua penumpang yang ada di dalamnya tampak tidak sadar, seolah mereka sudah menjadi bagian dari mimpi buruk ini. Di tengah rasa takut yang semakin mencekam, Andi mulai mendengar suara lain. Suara derap langkah yang samar-samar terdengar dari arah belakang. Langkah-langkah itu terdengar pelan, namun semakin mendekat. Andi menoleh perlahan, dan melihat sosok yang duduk di kursi belakang kini berdiri. Sosok itu mulai berjalan ke arahnya, dengan langkah lambat namun pasti, seolah tidak tergesa-gesa karena tahu bahwa tidak ada jalan keluar bagi Andi. Malam itu, Andi sadar bahwa bus ini bukan sekadar bus malam biasa. Bus ini adalah alat bagi sesuatu yang lebih gelap dan menyeramkan. Sesuatu yang membawa mereka ke dunia yang berbeda. Dunia yang tidak pernah dikenal oleh orang biasa. Dan Andi tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah sampai di Bandung. Langkah sosok di belakang yang semakin mendekat membuat Andi semakin cemas. Jantungnya berdegup kencang. Namun tubuhnya terasa kaku, sulit untuk bergerak. Ketakutan yang begitu dalam membuatnya terdiam di tempat duduknya. Hanya bisa menatap bayangan sosok itu yang semakin mendekat. Saat sosok itu berada beberapa langkah di belakangnya, tiba-tiba bus berhenti mendadak, membuat Andi dan penumpang lain sedikit terhuyung. Tapi yang aneh, tidak ada suara mesin yang dimatikan, tidak ada tanda-tanda bahwa bus ini benar-benar berhenti di suatu tempat. Andi dengan gemetar mencoba melihat keluar jendela, namun pemandangan di luar hanya gelap gulita, tanpa cahaya sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berada di dekat peradaban atau bahkan di jalan raya yang dikenal.
Sosok itu akhirnya berhenti tepat di samping Andi. Dia tidak berani menoleh, namun dari sudut matanya, dia bisa melihat sosok itu berdiri di sana, dengan tatapan yang dingin dan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Andi merasakan hawa dingin yang menyeramkan semakin mendekat. Seperti ada sesuatu yang menarik energi hidupnya. Andi mencoba menguatkan dirinya untuk bertanya, Siapa kamu?" Suaranya terdengar bergetar, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Ketika Andi mulai berpikir untuk berlari ke depan bus, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Semua penumpang di dalam bus mulai bergerak secara bersamaan. Mereka tidak lagi diam seperti patung, tetapi gerakan mereka tidak wajar, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. Mereka semua menoleh ke arah Andi, dengan tatapan kosong yang sama, wajah pucat yang mengerikan, dan bibir yang terkunci rapat. Andi merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ketakutan yang luar biasa menyelimutinya. Bus mulai bergerak lagi dengan sendirinya. Perlahan-lahan melaju melewati kegelapan yang kian pekat. Andi sadar bahwa bus ini tidak lagi dikendalikan oleh sopir, tetapi oleh sesuatu yang lebih kuat dan lebih jahat. Sosok di sebelah Andi masih berdiri di sana, namun kali ini dia mulai bergerak, berjalan menuju bagian depan bus, tepat di depan pintu keluar. Dengan perasaan takut yang semakin mendalam, Andi mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Bus ini seperti terjebak dalam dimensi lain, di mana waktu dan ruang tidak lagi mengikuti aturan yang biasa. Andi tidak bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini, seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Saat bus melaju semakin dalam kegelapan, Andi mulai melihat sesuatu di ujung jalan. Sebuah cahaya kecil mulai muncul di kejauhan, redup namun cukup untuk menarik perhatian. Dia menatap cahaya itu dengan penuh harapan, berharap itu adalah tanda bahwa mereka akan segera keluar dari mimpi buruk ini. Namun, semakin dekat bus ke cahaya tersebut, semakin Andi merasa ada sesuatu yang salah. Cahaya itu semakin terang, memperlihatkan bayangan-bayangan aneh di pinggir jalan. Andi melihat pohon-pohon tinggi dengan cabang-cabang yang tampak seperti tangan yang mencoba meraih mereka. Di antara pohon-pohon itu, Andi bisa melihat sosok-sosok gelap yang berdiri diam, mengawasi bus yang melaju. Mereka tampak seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang tidak manusiawi dari cara mereka bergerak dan cara mereka menatap bus. Tiba-tiba, bus melambat hingga hampir berhenti, dan sosok yang berdiri di depan pintu mulai membuka pintu bus perlahan. Andi merasa panik, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penumpang lain tetap diam, seolah-olah mereka telah menerima nasib mereka. Tapi Andi tidak ingin menyerah begitu saja. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari bus ini. Saat pintu terbuka sepenuhnya, Andi bisa melihat lebih jelas cahaya di luar. Namun, apa yang dilihatnya membuat hatinya terhenti. Di luar sana, tidak ada jalanan atau tanda-tanda peradaban. Yang ada hanyalah tanah kosong yang diterangi cahaya bulan, dengan bayangan-bayangan hitam yang berdiri di kejauhan. Cahaya yang dilihat Andi tadi ternyata berasal dari sebuah obor besar yang menyala di tengah-tengah tanah kosong itu, dikelilingi oleh sosok-sosok gelap yang mengelilinginya. Sosok di depan pintu bus perlahan menoleh ke arah Andi, memperlihatkan wajahnya yang hancur dan penuh luka. "Turunlah!" Suara itu terdengar seperti desis yang mengerikan, mengundang Andi untuk ikut keluar. Andi tahu dia tidak boleh keluar dari bus ini, namun pada saat yang sama, dia merasa tidak punya pilihan lain. Dalam detik-detik penuh ketegangan itu, Andi melihat sosok sopir bus menoleh lagi ke arah spion. Kali ini, wajah sopir itu berubah, tidak lagi mengerikan seperti sebelumnya, tetapi tampak seperti orang biasa yang sedang panik. Dia sepertinya berusaha mengatakan sesuatu, tetapi suara Andi tak bisa mendengar dengan jelas. Bus tiba-tiba berhenti total, pintu terbuka lebar, dan sosok di depan pintu melangkah keluar. Penumpang lain mulai bangkit dari tempat duduk mereka, satu persatu, dan mengikuti sosok itu menuju tanah kosong di luar sana, seolah-olah mereka semua adalah boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Andi tahu bahwa jika dia ikut keluar, maka semuanya akan berakhir di tempat yang tidak seharusnya. Tapi di sisi lain, tetap berada di dalam bus ini mungkin bukan pilihan yang lebih baik. Di tengah dilema yang membingungkan itu, Andi mendengar suara lain, suara yang memanggil namanya dari kejauhan. Dengan ketakutan dan ketidakpastian yang menguasainya, Andi harus membuat keputusan cepat, tetap berada di dalam bus atau melarikan diri keluar. Tapi apakah ada jalan keluar dari situasi ini? Atau semuanya sudah terlambat bagi Andi dan penumpang lainnya? Dalam keputusasaan, Andi harus memilih antara menghadapi kegelapan di luar atau misteri yang menunggu di dalam bus.
Apapun keputusannya, Andi tahu bahwa malam ini akan mengubah hidupnya selamanya, atau bahkan mengakhirinya. Andi berdiri di tengah lorong bus. Jantungnya berdebar kencang seiring dengan keputusan yang harus dia ambil. Suara dari luar bus terdengar semakin jelas, memanggil namanya dengan nada yang lembut namun penuh ancaman. Penumpang lainnya sudah mulai keluar satu persatu, menghilang ke dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya obor di kejauhan. Sosok-sosok gelap di luar sana tampak semakin banyak, mengelilingi bus seperti menunggu kedatangan Andi. Dengan tangan gemetar, Andi menggenggam erat kursi terdekat, mencoba mengumpulkan kekuatan. Dia merasa harus keluar dari bus ini, tapi instingnya juga berteriak bahwa keluar akan membawa kehancuran. Di tengah kebimbangan itu, Andi tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dia dengar dari cerita orang tua di kampung halamannya, tentang bagaimana roh-roh jahat seringkali menyesatkan manusia dengan membuat mereka tersesat di tempat-tempat yang tak dikenal. Andi memutuskan untuk tetap berada di dalam bus. Dia yakin bahwa keluar hanya akan membuatnya semakin terperangkap dalam dunia yang bukan miliknya. Dia bergerak mundur, menjauh dari pintu yang terbuka lebar, dan mencoba mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Andi tahu bahwa bus ini memiliki sesuatu yang menyeramkan, tetapi setidaknya dia merasa masih ada harapan jika dia tetap di dalam. Namun, saat dia melangkah mundur, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok sopir bus tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berbalik menghadap Andi. Wajahnya yang tadinya terlihat panik, kini berubah menjadi dingin dan tak berperasaan. Mata sopir itu kembali menjadi dua rongga gelap tanpa bola mata, dan dia mulai mendekati Andi dengan langkah-langkah yang tenang namun penuh ancaman. Andi mencoba melawan rasa takutnya, tetapi sosok itu semakin mendekat, seolah-olah setiap langkahnya menguras kekuatan Andi. Di saat-saat terakhir, ketika jarak di antara mereka hanya tinggal beberapa langkah, Andi merasakan tubuhnya menjadi lemah. Kepalanya berputar, pandangannya mulai kabur. Andi tahu dia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, Andi berlari ke bagian belakang bus. Dia berharap bisa menemukan jalan keluar lain, tetapi hanya ada jendela yang tertutup rapat. Andi mencoba membukanya dengan panik, namun jendela itu seolah-olah terbuat dari baja, tidak bergeming sedikit pun. Di luar jendela, dia bisa melihat sosok-sosok gelap yang kini berdiri lebih dekat, menatapnya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Sopir bus itu semakin mendekat, dan Andi tahu dia harus melakukan sesuatu yang drastis. Dengan segenap keberanian yang tersisa, dia memutuskan untuk mengambil risiko terakhir, melompat keluar dari jendela yang tidak bisa dibuka. Andi menutup matanya, menghimpun seluruh tenaga yang tersisa, dan menendang kaca jendela sekuat tenaga. Kaca itu pecah, memberikan Andi jalan keluar yang dia butuhkan. Tanpa berpikir dua kali, Andi melompat keluar dari jendela bus, jatuh keras di tanah yang dingin dan lembab. Dia merasakan sakit yang luar biasa di lengan dan kakinya, namun dia tidak punya waktu untuk merasakan nyeri itu. Dia segera bangkit dan berlari menjauh dari bus, menuju ke arah hutan yang gelap. Langkah-langkah Andi terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya, tetapi dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Di kejauhan, dia masih bisa mendengar suara bus yang bergerak, dan suara derap langkah dari sosok-sosok gelap yang mulai mengejarnya. Andi tahu dia harus keluar dari hutan ini secepat mungkin, sebelum kegelapan benar-benar menelannya. Setelah berlari tanpa henti selama beberapa waktu, Andi tiba-tiba menemukan dirinya berada di sebuah jalan raya yang terang benderang. Lampu-lampu jalan menyala dengan terang, dan dia bisa melihat beberapa mobil yang melintas di kejauhan. Dengan napas tersengal-sengal, Andi berhenti di tepi jalan, mencoba mengumpulkan pikirannya. Dia menoleh ke belakang, dan yang dilihatnya hanya hutan yang sunyi. Tidak ada tanda-tanda bus atau sosok-sosok gelap yang mengejarnya. Andi merasa lega namun sekaligus bingung. Bagaimana bisa dia tiba-tiba berada di jalan raya? Apakah semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi buruk? Dia mencoba mengingat kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya, tetapi semuanya terasa samar dan tidak nyata. Di tengah kebingungannya, sebuah mobil berhenti di dekat Andi. Pengemudinya, seorang pria parubaya dengan wajah ramah, menurunkan jendela dan bertanya apakah Andi butuh bantuan. Dengan suara yang masih terguncang, Andi menjelaskan bahwa dia membutuhkan tumpangan ke Bandung. Pria itu mengangguk dan mempersilakan Andi masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai melaju, Andi merasa bahwa mimpi buruknya mungkin telah berakhir. Namun, ketika dia melirik kaca spion, Andi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang mobil itu, dalam bayangan gelap di tepi jalan, Andi melihat bus tua yang sudah dikenalnya. Bus itu diam di sana,
seperti menunggu kesempatan untuk membawa penumpang lainnya ke dunia kegelapan. Andi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk diam, berusaha menghapus bayangan bus itu dari pikirannya. Namun, dia tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantuinya, bahkan setelah dia sampai di Bandung. Karena bus itu, meski hanya terlihat sekilas, adalah tanda bahwa kegelapan selalu mengintai di tempat yang tak terduga. Dan malam itu, Andi menyadari satu hal yang pasti, dia selamat. Tapi dia tidak akan pernah benar-benar lepas dari bayangan bus hantu itu. Di setiap perjalanan malam, di setiap jalan yang sunyi, Andi akan selalu merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang menunggu di ujung kegelapan, siap menariknya kembali ke dunia yang tak dikenal.